Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek akhir sistem informasi akuntansi dengan judul Analisis Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan pada UKM Sebelah Sultan. Sebelumnya, perkenalkan saya Gina Nur Afifah dan rekan saya, Gina Nur Safitri, Gani Ayudiani, dan Gina Heronisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vina. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Usaha di bidang kuliner merupakan suatu usaha yang tidak pernah mati, akan terus berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Permintaan konsumen yang selalu bertambah dengan kebutuhan konsumen beraneka ragam. Usaha kuliner termasuk jenis usaha yang sangat menguntungkan. Alasannya karena makanan adalah kebutuhan pokok yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Salah satu bentuk contoh usaha kuliner yang saat ini cukup populer itu adalah seblak. Salah satunya di Bojonegoro yang bernama Seblak Sultan. Seblak Sultan itu memulai merintis usahanya dalam bidang kuliner pada 21 Juli 2020 dengan alasan menurutnya seblak adalah makanan yang dapat diterima oleh banyak kalangan, apalagi saat ini banyak remaja perempuan yang mengandungi makanan pedas. Selain itu, seblak juga sering menjadi opsi pilihan makanan pada saat berkumpul bersama teman-teman. Hal ini yang menjadikan pemilik usaha berani dalam mengambil keputusan untuk memulai usahanya di bidang kuliner. Selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan proyek akhir ini sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui kebijakan produksi dan kebijakan akuntansi yang terdapat pada Seblak Sultan. Yang kedua untuk mengetahui analisa kebutuhan sistem dan informasi yang terdapat pada Seblak Sultan. Yang ketiga itu untuk memberikan masukan mengenai desain input dan pengendalian interface tentang rancangan sistem informasi akuntansi yang sesuai untuk diterapkan pada Seblak Sultan. Selanjutnya, bab 2, metode penelitian. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data pada UKM Seblak Sultan ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab secara langsung. Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha Seblak Sultan yang bernama Ahmad Sultoni. Yang kedua, observasi, suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang kompleks. Pengumpulan data dilakukan di UKM Seblak Sultan. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 12 sampai selesai yang beralamat di Bojonegoro. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menurut Bonar dan Hopwood tahun 2003 adalah kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan ke berbagai pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini baik secara manual ataupun dengan bantuan komputer. Yang kedua ada definisi UKM. UKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak 500 juta dan memiliki hasil penjualan paling banyak 2,5 miliar per tahun. Selanjutnya definisi Enterprise Research Planning. Menurut Azhar Susanto tahun 2004, pengertian ERP adalah sebuah paket software terintegrasi yang diciptakan untuk mengintegrasikan secara lengkap untuk semua data yang terhubung dengan sistem informasi perusahaan. Selanjutnya definisi data flow diagram. Menurut Kristanto, menjelaskan data flow diagram adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data, kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data tersimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Selanjutnya ada bab 3, objek penelitian.
Adapun visi dan misi yang dimiliki UKM 11 Sultan itu untuk visi memperkenalkan makanan khas Bandung dengan kualitas terbaik yang terjangkau. Untuk misinya yaitu bertahan di kala banyak pengusaha seblak lainnya, menciptakan inovasi baru untuk mengikat konsumen, meningkatkan cita rasa yang dimiliki setiap hariannya, memperbanyak cabang usaha, melayani dengan jujur, sopan, dan dapat memuaskan konsumen. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki UKM ini adalah struktur organisasi yang masih sangat sederhana, yaitu dengan adanya owner, 1 karyawan, dan 1 seorang kasir. Selanjutnya ada pun tugas dan wewenang owner, karyawan, dan kasir, yaitu untuk owner, pertama mengawasi pekerjaan seluruh karyawannya. Yang kedua, menciptakan inovasi baru untuk mempertahankan usaha. Yang ketiga, mengecek ketersediaan bahan dagang. Yang keempat, memberikan gaji karyawan. Untuk seorang karyawan memiliki tugas mengecek ketersediaan bahan dagang, membeli kekosongan bahan dagang, dan juga melayani konsumen. Untuk seorang kasir memiliki tugas mencatat pendapatan harian, mengontrol sistem absensi, membuat laporan penjualan setiap sebulan sekali, mencatat anggaran belanja, mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha. Selanjutnya, kebijakan akuntansi. Menurut PSAK 25, kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Beberapa UKM masih belum paham mengenai pentingnya akuntansi bagi usahanya. Jika UKM dapat menerapkan kebijakan akuntansi yang berlaku, pemilik usaha atau bisnis dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Dalam pencatatan penerimaan kas, UKM Seblak Sultan masih menggunakan pencatatan manual. Proses pembukuan dilakukan harian dan penyajian laporan keuangan dan menggunakan pencatatan manual. Setiap transaksi akan langsung dicatat dan proses pembukuan dilakukan harian. Dalam penyajian laporan keuangan masih dasar belum sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku, sehingga UKM Seblak Sultan belum menerapkan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, kebijakan produksi. Usaha di bidang kuliner merupakan usaha yang menjanjikan dan menguntungkan. Menghasilkan makanan atau produk yang berkualitas tinggi perlu diperhatikan seperti layak atau tidak bahan baku yang dipakai. Bahan baku yang dipakai harus dalam kondisi baik dan tidak berbahaya bila dikonsumsi oleh konsumen. Begitupun dengan UKM Seblak Sultan, bahan baku yang dipakai dibeli langsung dari supplier sehingga bahan-bahan yang digunakan fresh dan aman. Setiap bahan yang digunakan selalu dipastikan terlebih dahulu oleh pemilik usaha dan karyawan. Selanjutnya ada analisa dan pembahasan. Pada proyek sistem informasi akuntansi, kami membahas analisis perancangan sistem akuntansi penerimaan pada UKM Seblak Sultan. Sistem pencatatan yang dilakukan saat ini masih secara manual menggunakan buku. Meskipun pencatatan yang dilakukan masih manual dan belum terkomputerisasi, transaksi pembelian dapat dilakukan melalui Gojek atau Grab, sehingga transaksi pembayaran bisa melalui e-wallet maupun transfer antar bank. Tetapi risiko dari sistem pencatatan yang masih manual menimbulkan nota yang sulit dicari karena tidak disimpan di satu tempat dan biaya atau transaksi pengeluaran terkadang masih belum sepenuhnya dicatat. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem dan informasi. Berikut adalah analisa kebutuhan yang telah kami rangkum. Yang pertama itu ada sistem pencatatan masih manual menggunakan buku. Keterangan atau akibatnya, hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dengan menggunakan sistem manual beresiko kehilangan data dan tingkat pengawasan relatif rendah. Solusinya perlu diperbarui kembali sistem pencatatannya menggunakan komputer agar data mudah diakses dan data tidak akan bercecer atau hilang. Yang kedua, tidak ada pemisahan tugas antara bagian gudang dan kasir. Keterangannya atau akibatnya, apabila tidak ada pemisahan tugas atau perangkapan fungsi, maka akan membuka kesempatan bagi karyawan usaha untuk melakukan kecurangan.
Solusinya perlu adanya pemisahan tugas antara bagian gudang dan kasir yang mana dimaksudkan untuk menjamin ketelitian karyawan dan keandalan data akuntansi. Yang terakhir ada penyajian laporan keuangan yang masih dasar. Akibatnya pemilik usaha atau bisnis tidak dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Solusinya agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan usaha atau bisnis, disarankan agar membuat laporan keuangan yang benar sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Berikut adalah gambaran DSD level 0 untuk sistem informasi sumber daya manusia. DSD pada sistem informasi sumber daya manusia ini memiliki 4 tahapan. Pertama, ada rekrutmen karyawan. Owner membuka lowongan pekerjaan melalui sistem. Bagi pelamar yang tertarik, dipersilakan untuk mengirim data lamaran mereka ke dalam sistem. Owner menerima data lamaran tersebut dan akan menyeleksinya. Owner kembali menginput data ke sistem untuk pemberitahuan penerimaan karyawannya. Lalu sistem akan memberikan pemberitahuan kepada pelamar yang diterima. Untuk tahapan yang kedua ada absensi karyawan. Sistem absensi karyawan mendapatkan data karyawan dari proses sebelumnya. Sistem memiliki format absensi yang harus diisi setiap hari oleh karyawan. Rekapan absensi akan dimasukkan ke dalam sistem penggajian. Ketiga ada tahapan penilaian karyawan. Sistem penilaian karyawan diciptakan owner untuk mengevaluasi kinerja karyawannya. Sistem ini akan diolah menjadi data, lalu sistem akan memberikan data kepada tahapan selanjutnya. Yang keempat ada penggajian. Sistem akan menerima data absensi sebagai perhitungan gaji. Owner mendapatkan laporan penggajian dari sistem, lalu owner akan memeriksa laporan tersebut dan uang gaji akan ditransfer langsung oleh owner kepada karyawan. Selanjutnya, yang berikut adalah skema DSD level 1 untuk sistem informasi sumber daya manusia. Penjelasannya dalam DSD level 1 juga memiliki 4 tahapan atau 4 proses. Yang pertama yaitu memposting lowongan kerja. Owner menginput data ke sistem untuk membuka lowongan kerja di berbagai media. Sistem lalu mempostingnya. Bagi pelamar yang berminat dan juga sesuai klasifikasi yang dibutuhkan, pelamar dapat mendaftar dengan cara melampirkan data diri kepada sistem pengumpulan data. Untuk proses yang kedua ada pengumpulan data lamaran. Setelah pelamar memasukkan data diri ke dalam sistem, owner akan mendapatkan data pelamar. Langkah selanjutnya adalah menyeleksi data. Dalam tahapan seleksi lamaran, owner akan menyeleksi seluruh data dan yang sesuai kualifikasi akan diterima menjadi karyawan. Sistem mendapatkan data pelamar yang diterima dari owner. Data pelamar yang diterima atau lolos seleksi akan diberitahukan oleh sistem. Proses yang keempat ada proses input data karyawan yang diterima. Sistem akan menerima data pelamar yang diterima dari proses sebelumnya lalu diupdate ke data karyawan. Data karyawan ini nantinya diterima oleh owner. Selanjutnya ada skema DSD level 1 untuk data absensi. Dalam proses input data absensi, karyawan akan mengisi absensi ke dalam sistem setiap harinya. Data absensi ini dikontrol oleh kasir. Data absensi akan dituliskan ke dalam sistem daftar absensi. Sistem ini akan mendapatkan laporan data absensi dari kasir dan sistem akan mengirimkan laporan tersebut kepada owner. Selanjutnya ada di level 1 untuk penilaian karyawan. Dalam proses penilaian kerja karyawan, sistem mengambil data karyawan untuk ditampilkan ke dalam sistem penilaian. Owner akan mengevaluasi karyawan dan memasukkan data penilaian karyawan ke dalam sistem, sehingga karyawan dapat melihat penilaian yang diberikan oleh owner. Data penilaian akan dimasukkan ke dalam sistem cetak penilaian agar karyawan dapat mencetak laporan penilaian kinerjanya. Selanjutnya itu ada
DFD sistem penjualan. Berikut adalah skema dari DFD 0 untuk sistem penjualan. Dalam sistem penjualan di UKM 11 Sultan memiliki dua proses penjualan. Pertama, input data. Dalam proses ini, pelanggan akan menginput produk, data pesanan dari pelanggan akan diterima oleh sistem. Sistem membutuhkan data produk untuk memastikan produk yang dipesan tersedia. Data pesanan akan diterima kasir dan pesanan akan diproses. Pesanan akan diberikan ke pelanggan bersamaan dengan nota pembayarannya. Kedua, proses pembuatan laporan penjualan. Rekapan data penjualan akan diolah menjadi laporan penjualan. Lalu owner akan menerima laporan penjualan tersebut untuk diperiksa. Selanjutnya ada DFD level 1 untuk bagian penjualan. Dalam DFD level 1 ini, pelanggan akan memesan produk, kasir menerima data pesanan tersebut, lalu dikirim ke sistem. Sistem akan memeriksa apakah produk yang dipesan tersedia melalui data produk. Setelah memastikan produk tersedia, data pesanan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Dalam proses membuat pesanan, sistem akan menerima data pesanan dari proses sebelumnya, lalu pesanan akan diproses. Setelah itu, pesanan akan diserahkan ke kasir beserta data pesanan. Dalam proses pembayaran, kasir akan menginput data ke dalam sistem seperti yang ada pada data pesanan yang diberikan pelanggan. Selain menginput data, kasir juga memastikan kembali harga yang tertulis pada nota sama dengan daftar harga yang ada di dalam sistem. Maka dari itu, sistem membutuhkan data daftar harga. Setelah pencocokan nota pesanan dengan daftar harga selesai, pelanggan diperbolehkan membayar dan sistem akan memproses nota pembayaran. Kasir akan mencetak nota tersebut lalu memberikan ke pelanggan. Dalam proses rekap penjualan akan dilakukan oleh kasir. Sistem akan mengambil data penjualan lalu direkap. Data penjualan tadi akan dilanjutkan ke proses pembuatan laporan. Sistem akan menerima data penjualan tadi, lalu dibuat laporan penjualan bulanan. Lalu laporan penjualan tersebut akan diberikan serta akan diperiksa oleh owner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dani. Selanjutnya, desain konseptual sistem produksi. Yang pertama, ada visual tabel konten. Sistem produksi terdiri dari input, proses, dan output. Untuk inputnya yang pertama ada pembelian bahan baku, prosesnya yang kedua pembuatan seblak, kemudian terdiri dari pembuatan bumbu dan perebusan seblak. Untuk outputnya terdiri dari penyajian seblak dan seblaknya disajikan. Kedua, ada diagram konteks. Pada sistem produksi di Seblak Sultan, membeli bahan baku ke supplier. Kemudian supplier memberikan bahan yang sudah dibeli pada sistem produksi Seblak Sultan. Setelah itu, pelanggan melihat daftar menu dan membuat daftar pesanan pada sistem produksi sesuai dari data pesanan pelanggan. Setelah selesai dibuat, seblaknya langsung diberikan ke pelanggan. Selanjutnya DFD level 0. Diagram 01 pembelian bahan baku. Supplier mendapat daftar bahan baku yang akan dibeli, kemudian mengirimkan bahan baku tersebut. Selanjutnya bahan yang sudah dibeli diserahkan ke Seblak Sultan. Diagram 02 pembuatan seblak. Seblak Sultan membuat bumbu-bumbu terlebih dahulu dalam proses pembuatan seblak. Kemudian memasukkan bumbu yang sudah jadi, tambahkan air dan pemberian topping. Selanjutnya perebusan seblak. Diagram 03 penyajian seblak. Seblak Sultan melakukan perebusan seblak hingga matang, kemudian disajikan untuk diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya DFD level 1. Dilakukan pencatatan daftar bahan baku yang akan dibeli kepada supplier. Kemudian supplier memberikan bahan baku yang sudah dibeli kepada Seblak Sultan. Pelanggan melihat daftar menu dan melakukan pesanan. Selanjutnya dilakukan pembuatan seblak oleh Seblak Sultan sesuai dengan pesanan yang masuk. Proses pembuatan seblak yaitu memasukkan bumbu-bumbu, tambahkan air, dan pemberian topping. Kemudian direbus hingga matang. Setelah matang, seblak disajikan untuk diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya DFD level 2, DFD 1 level 2. Proses pembuatan bumbu seblak dilakukan oleh Seblak Sultan. Setelah itu menumis
bumbu tersebut sampai tercium aroma bumbu seblaknya. Setelah itu, perebusan seblak dengan memasukkan air dan menambahkan topping hingga matang. DFD 2 level 2. Tahap terakhir perebusan seblak hingga matang, kemudian seblak siap diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, sistem pengajian. Visual Table of Content. Sistem pengajian terdiri dari input, proses, dan output. Input terdiri dari pertama pencatatan karyawan. Prosesnya itu ada perhitungan gaji karyawan dan penyerahan gaji karyawan. Outputnya laporan dan laporan penggajian. Diagram konteks sistem penggajian. Kasir mencatat daftar hadir karyawan dalam sistem penggajian. Kemudian owner menerima data karyawan tersebut dan daftar hadir karyawan. Setelah itu, owner membuatkan slip gaji karyawan dan menyerahkan gaji tersebut kepada karyawan. Diagram 01 pencatatan karyawan. Kasir membuat pencatatan data karyawan dan daftar hadir karyawan kemudian diberikan kepada owner. Diagram 02 perhitungan gaji karyawan. Owner melakukan perhitungan gaji karyawan berdasarkan data karyawan dan daftar hadir karyawan, kemudian diterbitkannya slip gaji. Diagram 03 penyerahan gaji karyawan. Owner membuat slip gaji karyawan, kemudian diserahkannya gaji tersebut kepada karyawan. DFD level 1, kasir membuat data karyawan dan daftar hadir karyawan untuk dilakukan pencatatan karyawan, kemudian diberikan kepada owner. Kemudian owner menyerahkan daftar gaji dan melakukan perhitungan gaji karyawan untuk dibuatkan slip gaji. Setelah dibuat slip gaji, owner menyerahkan gaji kepada karyawan dan membuat laporan penggajian. DFD level 2, owner membuat laporan penggajian berdasarkan slip gaji karyawan. Selanjutnya ada desain input dan pengendalian interface. Yang pertama itu perancangan sistem. Perencanaan sistem merupakan tahap awal dari sistem yang akan digunakan untuk melakukan pengembangan terhadap sistem. Dengan melakukan perencanaan sistem diharapkan dapat memperbaiki sistem yang lama serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi, serta dapat memilih alternatif sistem yang baik. Perencanaan sistem yang dibuat tentunya berdasarkan dari tujuan yang ada di dalam UKM Seblak Sultan ini. Yang kedua itu perancangan antarmuka. Antarmuka pemakai merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem. Antarmuka pemakai dapat menerima informasi dari pengguna atau user dan memberikan informasi kepada pengguna atau lunak. Efektif ini maksudnya siap digunakan dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini ada rancangan yang telah kami buat untuk UKM Seblak Sultan. Yang pertama ada rancangan form login. Pada rancangan ini, pengguna diwajibkan untuk login atau sign up agar bisa masuk ke dalam sistem yang ada di UKM Seblak Sultan. Selain itu, pengguna juga harus melengkapi data diri yang tertera jika belum memiliki akun di aplikasi ini sebelumnya. Yang selanjutnya itu rancangan form dashboard. Pada rancangan ini, pengguna dapat melihat halaman utama. Terdapat beberapa icon yang telah disediakan. Seperti contoh, icon keranjang. Hal ini difungsikan agar pengguna yang ingin membeli makanan bisa menaruhnya terlebih dahulu tanpa harus keluar masuk beranda. Untuk setiap icon lainnya juga memiliki fungsinya masing-masing. Next. Selanjutnya ada rancangan form halaman profil pengguna. Pada rancangan ini, pengguna dapat melihat data pribadi yang telah diisikan pada saat tahapan sign up. Selain itu, pengguna juga dapat melengkapi data yang tersedia di profil pengguna seperti metode pembayaran yang nantinya pengguna dapat memasukkan nomor rekening di bagian icon kartu kredit atau debit dan ID OVO atau GoPay.
Selain itu, pengguna juga dapat melihat keterangan saat sedang memesan makanan, apakah makanan tersebut dalam proses pembuatan atau sedang dalam proses pengiriman, dan masih banyak lagi icon yang dapat digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada rancangan riwayat pencarian. Pada rancangan ini, pengguna dapat melihat riwayat pencarian yang telah dilakukan selama dalam menggunakan aplikasi sebelah sultan. Selanjutnya ada rancangan form order. Pada rancangan ini, aplikasi telah diberikan banyak fitur yang akan mempermudah dalam penggunaannya, sehingga pada saat ingin melakukan order makanan, pengguna hanya mengikuti langkah-langkah yang tertera di aplikasi ini. Selanjutnya ada rancangan form pembayaran. Pada rancangan ini, pengguna dapat memilih metode pemesanan dan metode pembayaran. Selain itu, pembelian yang telah dilakukan langsung terjumlah total nominalnya, dan pengguna langsung dapat membayarnya dengan digital money atau dapat membayar tunai pada saat pesanan telah sampai. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah berdasarkan hasil wawancara dan observasi UKM Seblak Sultan, sistem pencatatan penerimaan kas masih manual menggunakan buku dan penyajian laporan keuangan masih dasar, sehingga belum ada kebijakan akuntansi yang dipakai dalam sistem pencatatan akuntansinya. Yang kedua, pada kebijakan produksi di UKM Seblak Sultan, bahan baku dibeli langsung dari supplier dan dilakukan pencatatan daftar bahan baku yang akan dibeli, sehingga produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen terjamin aman. Yang ketiga, sistem penggajian pada UKM Seblak Sultan adalah kasir mencatat daftar hadir karyawan dan daftar hadir diberi langsung kepada pemilik. Setelah itu, pemilik membuatkan slip gaji dan menyerahkan gaji kepada karyawan. Selanjutnya, kesimpulan yang keempat, berdasarkan hasil analisa kebutuhan, diketahui bahwa sistem pencatatannya masih manual antara bagian gudang dan kasir, tidak ada pemisahan tugasnya, dan penyajian laporan keuangan pun belum memenuhi kebijakan akuntansi. Dan yang terakhir yaitu desain input dan pengendalian menggunakan perancangan sistem dan perancangan antarmuka. Tujuan dari perancangan sistem dengan harapan dapat memperbaiki sistem yang lama serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi, serta dapat memilih alternatif sistem yang terbaik. Tujuan dari perancangan terbuka pengguna adalah merancang interface yang efektif untuk sistem perangkat lunak. Efektif artinya siap digunakan dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, dan saran untuk UKM Seblak Sultan ini, yang pertama, sebaiknya dibuat laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku agar pemilik usaha atau bisnis dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Yang kedua, perlu adanya pemisahan tugas antara bagian gudang dan kasir, tujuan untuk menjamin ketelitian, tidak ada kecurangan, dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, sebaiknya bukti transaksi yang masuk terkait dengan sistem penerimaan kas bisa diarsip agar lebih rapi. Yang keempat, dengan melakukan perencanaan sistem diharapkan dapat memperbaiki sistem yang lama serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan yang terakhir, cantumkan profil kurir dan rute perjalanan kurir dalam sistem agar pelanggan dapat mengetahui dan mendeteksi posisi keberadaan kurir, tujuannya untuk menghindari salah alamat dan pelanggan dapat mengecek pesanan sudah sampai tujuan atau belum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.